Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi kalor dan perpindahan kalor. Yang pertama yaitu pengertian kalor. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut dengan kalor. Satuan kalor yang sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 joule, sering dibulatkan dengan 4,2 joule. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa melihat ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan sedang berada di pegunungan dan membakar makanan. Itu kayak kelihatannya sosis ya Bapak Ibu. Nah, itu juga sama adanya perubahan atau perubahan kalor dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kenapa demikian? Bapak Ibu mungkin tahu sendiri kalau di daerah pegunungan ketika malam hari itu suhunya sangat dingin, makanya diadakannya api atau api unggun kecil lah ya untuk mendapatkan suhu hangat di lingkungan yang ada apinya tersebut. Nah, di sini kalor dan perubahan suhu benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga makin besar. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu di lingkungannya ada yang suka membuat pekakas ya dari golok ataupun pisau itu biasanya menggunakan panas yang begitu tinggi suhunya itu. Kenapa demikian? Kalau menggunakan suhu dari korek api ataupun dari lilin itu tidak bakal kuat ya, tidak bakal kuat untuk membuat pisau ataupun golok tadi ya, harus menggunakan suhu yang begitu panas. Itu salah satu contoh yang real nyata ya. Kemudian yang kedua ada kalor pada perubahan wujud benda. Terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya air mendidih, kelihatan gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Nah, ini mah pasti setiap hari ibu-ibu biasanya sering memasak air dan dapat dilihat uap air seperti apa ketika di bawah atau di kompornya itu menyala api yang menghasilkan kalor sehingga air yang berada pada panci itu mendidih dan mengeluarkan uap air. Kemudian pada perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada yang dinamakan konduksi. Adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan zat perantaranya. Misalnya, ketika mengadukkan teh dalam gelas, sendoknya yang panas. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua ada konveksi. Nah, konveksi di sini bukan tempat untuk menjahit ya Bapak Ibu. Konveksi dalam ilmu IPA yaitu perpindahan panas dari satu benda ke benda yang lain melalui zat perantara dengan diikuti perpindahan zat perantaranya. Misalnya angin darat, angin laut, dan memasak air. Itu salah satu contoh dari konveksi. Kemudian yang ketiganya ada yang dinamakan radiasi ya, yaitu perpindahan panas dari satu benda ke benda lain tanpa perantara. Contohnya, panas matahari yang bisa sampai ke bumi. Nah, panas matahari ini banyak dimanfaatkan oleh kita selaku makhluk hidup, utamanya kalau di manusia itu untuk menjemur pakaian, menjemur padi, atau menjemur makanan yang memang makanan tersebut harus dijemur terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
Nah, ada dua jenis kategori benda dalam kalor, yaitu yang pertama ada konduktor. Apa itu konduktor? Benda yang dapat menghantarkan panas, contohnya besi, seng, aluminium. Nah, itu salah satu contoh dari konduktor. Nah, menghantarkan panas gimana maksudnya? Ketika ada besi yang ujungnya, misalkan ada besi ini 50 cm, ujungnya kita panaskan, ujung sebelah kanan kita panaskan. Sampai nggak panasnya tersebut ke ujung sebelah kiri? Pasti sampai. Karena apa? Karena besi tersebut termasuk konduktor. Kemudian yang kedua ada isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayu, kertas, itu tidak bisa menghantarkan panas dari titik A ke titik B-nya, meskipun di titik A itu ada kalor yang menempel. Nah, kemudian ada energi dalam sistem kehidupan. Yang pertama pengertian energi ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. Ada energi potensial, energi kinetik, ada energi kimia, ada juga energi listrik. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik. Nah, itu beberapa contoh energi yang ada di muka bumi ini. Berbagai sumber energi tak terbarukan. Contohnya, energi hasil tambang bumi, minyak bumi, gas, batu bara. Nah, itu tidak terbarukan, Bapak Ibu. Kemudian ada energi nuklir, adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Contohnya yaitu energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, energi angin, dan energi tidal. Kemudian, kalau dalam tubuh kita pasti ada makanan yang kita makan. Nah, di sini ada contoh makanan sebagai sumber energi. Yang pertama karbohidrat. Nah, karbohidrat kita dapatkan dari apa? Yang pertama dari beras. Nah, dalam bentuk nasi ya Bapak Ibu. Kemudian jagung juga sudah dikukus ya, itu sudah matang lah intinya. Kentang, gandum, umbi-umbian dan lain-lain. Itu termasuk sumber karbohidrat yang bila kita konsumsi, karbohidrat bakal memenuhi kebutuhan tubuh kita. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, protein di sini ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya dari daging, ikan, telur. Kemudian protein nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah, yang ketiga yaitu lemak. Lemak juga sama terbagi dua. Ada lemak hewani, ada lemak nabati. Yang hewani apa? Keju, susu, daging. Sedangkan lemak nabati dari kelapa, kemiri, buah alpukat atau avocado. Nah, itu jadi beberapa jenis makanan sebagai sumber energi. Nah, itu Bapak Ibu semua materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.